Keputusan yang membuat masyarakat Indonesia begitu terpukul, kecewa, sakit hati, marah, dan jengkel itu. Kenapa? Karena Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan itu di saat masyarakat Indonesia persepsi keyakinannya itu lagi tinggi-tingginya. Berharap kepada Presiden Prabowo Subianto agar mau mengusut dengan tuntas secara hukum posisi markup dan korupsi yang kemudian terjadi dalam pengerjaan WUS itu, mulai dari perencanaan, pengerjaan, sampai dengan proses finishing itu. Di saat yang sama, keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini secara langsung menunjukkan bahwa dia sedang menjadi tameng atau pelindung politik terhadap mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Oleh sebab itu, dengan sistem yang seperti ini, siapapun yang kemudian terpilih sebagai presiden, siapapun yang memegang kekuasaan atas jabatan pemerintahan dan politik yang ada di Indonesia tidak akan bekerja secara maksimal untuk menjawab kepentingan masyarakat, tapi untuk menjawab kepentingan kelompok. Kelompok yang saya maksud adalah partai politik dan jaringan oligarki yang kemudian mendanai partai politik itu. Keputusan Presiden Prabowo Subianto ini semakin menguatkan keyakinan masyarakat Indonesia dengan adanya kenyataan state behind the state, shadow government, bahwa di balik presiden sesungguhnya ada pihak-pihak lain atau kelompok-kelompok lain termasuk Joko Widodo yang memang masih punya kuasa mengendalikan kekuasaan yang saat ini dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun berkali-kali Presiden Prabowo Subianto membantah bahwa dirinya masih dikendalikan oleh Joko Widodo itu. Dan saya sering menyebut Indonesia sebagai negara dengan status state capitalism. Balik lagi, state capitalism adalah negara masyarakat yang dijalankan dengan pendekatan bisnis. Oleh sebab itu, saya sering bertanya kepada orang-orang, siapa pemilik saham utama presiden? Pemilik saham utama presiden adalah partai politik. Siapa pemilik saham utama partai politik? Pemilik saham partai politik adalah para jaringan oligarki itu. Makanya kontestasi politik itu menjadi sangat mahal. Hal ini kemudian memberikan peluang dan celah bagi masuknya kepentingan bandar tadi untuk kemudian menjadi pemodal utama dalam mengendalikan berjalannya kontestasi politik itu. 1 tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran belum menunjukkan adanya pencapaian yang signifikan terhadap apa yang memang sudah dicita-citakan, yang memang menjadi bagian dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Misalnya kita mulai dari posisi pencapaian di bidang ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu saat ini ekonomi Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Banyak masyarakat Indonesia yang nganggur. Tingkat prosperity masyarakat Indonesia saat ini berada pada titik nadir. Oleh sebab itu bisa kita lihat kemarin Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Menteri Keuangannya yang baru, yang pandai bersandiwara itu, Purbaya Yudisadewa, untuk menggelontorkan uang sebesar 200 triliun rupiah. Dialirkan ke perbankan untuk kemudian meningkatkan kualitas atau kapasitas kredit perbankan, dialirkan untuk mendorong kredit itu dalam rangka meningkatkan kinerja sektor real kita. Tapi sampai dengan saat ini uang 200 triliun itu belum memiliki efek apa-apa untuk meningkatkan perekonomian nasional. Kenapa? Karena yang menjadi persoalan utamanya adalah lemahnya daya beli masyarakat. Hal itu kemudian bisa dilihat dari posisi realisasi penerimaan pajak yang memang tidak sesuai dengan target atau jatuh itu. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang kedua, pada posisi politik dan hukum. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan perilaku dan sikap Presiden Prabowo Subianto yang tiba-tiba secara dadakan mengumumkan bahwa dia mewakili negara akan mengambil alih pembayaran bunga utang kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 triliun rupiah ke China's Development Bank selama 60 tahun ke depan. Keputusan yang membuat masyarakat Indonesia begitu terpukul, kecewa, sakit hati, marah, dan jengkel itu. Kenapa? Karena Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan itu di saat masyarakat Indonesia persepsi keyakinannya itu lagi tinggi-tingginya. Berharap kepada Presiden Prabowo Subianto agar mau mengusut dengan tuntas secara hukum posisi markup dan korupsi yang kemudian terjadi dalam pengerjaan WUS itu, mulai dari perencanaan, pengerjaan, sampai dengan proses finishing itu. Di saat yang sama, keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini secara langsung menunjukkan bahwa dia sedang menjadi tameng atau pelindung politik
terhadap mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Kalimat yang masih diingat oleh masyarakat Indonesia dari penegasan Prabowo, ngapain ribut-ribut soal WUS? Dalam WUS tidak ada masalah, saya yang menjamin dan saya akan bertanggung jawab. Kalimat yang secara langsung ditujukan oleh Presiden untuk kemudian mencuci otak masyarakat Indonesia, untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa dalam pengerjaan proyek WUS sesungguhnya tidak ada masalah. Keputusan Presiden Prabowo Subianto ini semakin menguatkan keyakinan masyarakat Indonesia dengan adanya kenyataan state behind the state, shadow government, bahwa di balik presiden sesungguhnya ada pihak-pihak lain atau kelompok-kelompok lain termasuk Joko Widodo yang memang masih punya kuasa mengendalikan kekuasaan yang saat ini dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun berkali-kali Presiden Prabowo Subianto membantah bahwa dirinya masih dikendalikan oleh Joko Widodo itu. Dalam konteks ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak benar-benar independen dalam menjalankan kekuasaan resmi di Indonesia. Hal ini sesungguhnya tidak sejalan dengan amanat konstitusi, tidak sesuai dengan konsep ketatanegaraan yang memang memberikan kewenangan kepada Presiden agar bisa independen dalam menjalankan kepentingan masyarakat. Misalnya kalau kita tarik salah satu kewajiban dan perintah itu tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 4 itu. Di dalam ayat 4 itu berbicara tentang demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu singkatnya, masyarakat kepentingannya diwakili oleh presiden tanpa diintervensi oleh siapapun. Baik secara politik maupun secara hukum, benar-benar presiden itu bekerja sesuai dengan inovasinya, kemandiriannya untuk menjawab kebutuhan, prosperity, dan kepentingan masyarakat Indonesia. Tapi dalam konteks ini menunjukkan bahwa presiden belum menjadi presiden Indonesia. Tapi dalam konteks ini perilaku yang ditunjukkan oleh Prabowo menunjukkan bahwa dirinya belum menjadi presiden Indonesia. Tapi hanya sekedar menjadi presiden dari segelintir orang-orang yang ada di Indonesia. Siapa mereka? Mereka adalah bagian dari elit di luar lingkaran kekuasaan yang saat ini berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto. Siapa mereka? Mereka adalah para elit yang saat ini berdiri di belakang kekuasaan, mengendalikan dan mendikte setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto yang ujungnya adalah menyakitkan bagi masyarakat Indonesia dan menguntungkan kepentingannya mereka. Oleh sebab itu bisa kita lihat dalam riset The Economist tentang Crony Capitalism Index. Jadi Crony Capitalism Index itu sebuah riset yang kemudian mengukur seberapa dalam, seberapa parah sebuah pemerintahan itu dikendalikan oleh para oligarki di belakangnya itu. Dan sejak pertama kali proyek itu dijalankan pada tahun 2013 lalu, sampai dengan saat ini, Indonesia selalu masuk sebagai salah satu di antara 10 negara dengan tingkat Crony Capitalism Index terbesar di dunia. Artinya apa? Pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang paling rentan dikendalikan oleh para oligarki untuk kemudian menjadikan pemerintah Indonesia tadi sebagai fasilitator untuk mewujudkan kepentingannya mereka dalam menguasai sumber daya alam dan kesejahteraan yang ada di Indonesia. Dari sana sesungguhnya bisa kita lihat bahwa sistem ekonomi yang dibangun di Indonesia adalah sistem yang basisnya adalah menyemai ketimpangan. Hak-hak masyarakat banyak dirampas dan kemudian didistribusikan untuk menunjang dan memperkaya segelintir orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Dan saya sering menyebut Indonesia sebagai negara dengan status state capitalism. Balik lagi, state capitalism adalah negara masyarakat yang dijalankan dengan pendekatan bisnis. Oleh sebab itu, saya sering bertanya kepada orang-orang, siapa pemilik saham utama presiden? Pemilik saham utama presiden adalah partai politik. Siapa pemilik saham utama partai politik? Pemilik saham partai politik adalah para jaringan oligarki itu. Kenapa? Karena state capitalism di Indonesia porosnya adalah demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi liberal menawarkan persaingan usaha yang sangat kompetitif. Kata kuncinya adalah uang. Makanya kontestasi politik itu menjadi sangat mahal. Hal ini kemudian memberikan peluang dan celah bagi masuknya kepentingan bandar tadi untuk kemudian menjadi pemodal utama dalam mengendalikan berjalannya kontestasi politik itu. Oleh sebab itu, orang-orang yang kemudian terpilih dulu di DPR dan di pemerintahan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Dan masalah seperti ini
tidak layak kita sebut sebagai masalah struktural atau masalah human error. Ini adalah masalah sistem. Dan masalah sistem ini berkali-kali saya jelaskan dalam berbagai kesempatan. Ini sumbernya adalah undang-undang dasar yang ada di Indonesia. Misalnya dalam konteks perekonomian, pasal 33. Itu bertentangan ayat 1, 2, dan 3 dengan ayat 4. Ayat 1, 2, 3 basisnya adalah sosialisme marxisme. Sedangkan ayat 4-nya basisnya adalah kapitalisme. Dua ideologi bercokol, bercampur baur membentuk dasar politik hukum ekonomi di Indonesia. Memunculkan ketidakpastian hukum di mana ekses yang terlihat adalah semua aturan turunan yang mengatur terkait dengan politik ekonomi kita yang merujuk kepada pasal 33 semuanya berantakan. Tidak sejalan untuk kemudian menjawab kepentingan masyarakat Indonesia, tapi justru lebih menjawab kepentingan elit dan jaringan oligarki yang ada di belakangnya itu. Oleh sebab itu dengan sistem yang seperti ini, siapapun yang kemudian terpilih sebagai presiden, siapapun yang memegang kekuasaan atas jabatan, pemerintahan, dan politik yang ada di Indonesia, tidak akan bekerja secara maksimal untuk menjawab kepentingan masyarakat. Tapi untuk menjawab kepentingan kelompok yang saya maksud adalah partai politik dan jaringan oligarki yang kemudian mendanai partai politik itu.